Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak belibet nih. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi dalam program IC Real Show yang sudah lama ini agak absen karena kesibukan masing-masing. Apa kabar nih Bang Nursi? Alhamdulillah, insyaallah baik-baik. Berkah Allah. Alhamdulillah. Syukurillah. Wala haula wala quwata illa billah. Itu yang paling penting. Kita syukuri kita sudah tahunnya berganti. Ya. Artinya apakah kita sempat kemarin muhasabah? Yeah. Itu penting muhasabah. Muhasabah diri gitu ya. Selama 1 tahun kita berkurang nih usia kita. Iya. Ya, dalam konteks ini. Saya sendiri juga akhir tahun itu sepertinya selesai mengajar awal Desember. Tapi urusan UAS, urusan nilai mahasiswa, saya punya yang harus bertanggung jawab itu 6 kelas, S1, S2, S3. Itu berapa jumlah mahasiswa 6 kelas itu? Ya, yang yang menjadi tanggung jawab, Jadi kalau yang 5 kelas itu 40-an sampai 50-an. Jadi kalau 6 berarti yang 1 kelas cuma sedikit karena S3 kan cuma sedikit. Sedikit. Jadi total mahasiswa yang di bawah khusus ya 250. Masya Allah. Setiap semester. Jadi itu pekerjaan tersendiri. Tapi karena insya Allah karena kecintaan kita di dalam ya tugas konstitusional lah yang selalu kita bilang supaya di IC Trilsut kita selalu mengatakan fungsi negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa supaya kita tidak hanya sekedar bicara tapi juga kita melaksanakan itu di dalam konteks ini kan kadang-kadang tapi kan beda antara ilmu hakikat kalau etiknya itu Anda bersalah nih kalau ngomong doang tapi nggak pernah melaksanakan tapi di dalam konteks the rule kayak gitu ya aturan hukumnya ya nggak apa-apa kita kan berdakwah di dalam konteks itu sehingga fungsi mencerdaskan kehidupan bangsa walaupun kita tidak terlibat ya kita tidak apa-apa di dalam konteks tinggal menyampaikan gitu mensosialisasikan bahwa tugas negara itu salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Di antara akhir tahun kemarin dan awal tahun baru kita sebetulnya nggak kaget sih ya apa yang terjadi dengan Amerika Serikat gitu ya dengan Trump mengambil ini di awal-awal kita sudah mengatakan apa yang terjadi setelah Gaza ya 7 Oktober gitu 7 Oktober yang kemudian sepertinya White House ini agak crumbling kayak gitu kan yang kita sebut sebagai crumbling colossus dari American Empire. Nah, tapi kan sebetulnya ini rentetan panjang, Bang. Kalau kita bahas tentang globalisasi setelah Perang Dunia Pertama dengan UN dan semua instrumen politik gitu ya, mesin-mesin politik seperti kalau ekonomi ada IMF, World Bank dan seluruh lembaga-lembaga di United Nations yang sebetulnya itu didominasi oleh Amerika Serikat juga dalam konteks ini karena Amerika Serikat termasuk yang pembayar donatur terbesar kecuali isu perempuan karena kalau Amerika Serikat tidak meratifikasi Konvensi CEDAW maka Amerika Serikat tidak bisa ikut campur tangan yang mendalam pada isu-isu perempuan. Jadi kalau waktu itu saya ada conference di Guadalajara, 105 negara waktu itu ya tentang women right dan development. Saya salah satu pembicara. Waktu itu banyak sekali yang mengatakan gimana kita menuntut Amerika untuk meratifikasi Konvensi CEDAW. Sister dari Amerika harus bisa menuntut pemerintahnya. Saya bilang nggak perlu. Kenapa? Karena satu-satunya yang Amerika tidak terlibat di dalam isu global itu isu perempuan di dalam konteks ini. Nah, tapi semua isu Security Council, bayangkan isu ceasefire di Gaza saja
Amerika memveto waktu itu, tidak mau, sampai akhirnya UN Government Assembly-nya yang banyak menentukan dengan pidato-pidato yang luar biasa waktu itu. Nah, kalau kita lihat dari isu itu, Amerika Trump jilid 2 ya, Trump jilid 2 membahas Make American Great Again. Nah, kalau tadi bicara tentang UN, Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, pembangunan, World Bank, IMF, kemudian desentralisasi, neoliberalisme di pertengahan 80-an, Glasnost, Perestroika, Third Wave Democratization, The Clash of Civilization, War on Terror, deradikalisasi, pada dasarnya kemudian dengan jatuhnya komunisme, Amerika membangun, tentu saja dengan sekutunya ya, Eropa dalam konteks ini membangun yang namanya New World Order. Jadi di dalam konteks bagaimana mereka lah yang ingin menentukan arah dari global politics dunia ini. Tapi mereka tidak juga mungkin juga tidak menghitung dengan baik munculnya superpower yang lain, yaitu Cina, ya, jatuhnya USSR, tapi muncul Cina sebagai kekuatan penyeimbang hari ini. Nah, tapi di dalam konteks Amerika, ya, tahu-tahu dia mengambil Madura. Ini namanya keren juga ya, Madura. Orang bukan orang Madura, tapi ini Maduro kayak gitu dalam konteks itu. Tapi kan ini bukan yang pertama kali. Dulu juga Allende ya, kasus Chili di dalam konteks itu. Tapi juga kasus Indonesia, jangan salah, tahun 65 itu CIA juga dalam konteks ini. Ya, jatuhnya. Jadi Amerika itu terlibat di dalam konteks menjatuhkan rezim-rezim yang Amerika sendiri tidak suka. Jadi dulu tahun 65 ya Indonesia termasuk gitu, Indonesia. Kemudian tahun 73 ya yang Allende itu, ya Chili. Itu ada bukunya. Iran juga berikutnya. Terus Iran. Iran dulu juga sudah pernah yang Reza Pahlavi. Dulu Reza itu waktu Reza naik. Jadi bukan waktu Reza turun, karena itu beda itu nanti. Waktu Reza naik itu Amerika juga terlibat. Kemudian jatuhnya Saddam Hussein, juga Amerika sampai hari ini tidak terbukti bahwa Saddam Hussein memiliki atau Irak memiliki senjata pemusnah massal. Dan waktu itu saya mendengarkan sendiri langsung dokter dari Kanada mengatakan perang Irak itu, di Irak itu hampir 500 ribuan anak-anak yang hilang nyawanya karena perang Irak. Mereka selalu mengatakan collateral damage di dalam konteks itu. Nah, jadi kalau balik lagi ke the crumbling colossus USA Imperium, dan sekarang perdebatan atau conversation yang ada, gimana kalau Indonesia juga diperlakukan yang sama kayak gitu ya, kalau Prabowo kemudian diambil seperti Maduro kayak itu seperti apa? Nah ini Bang, mari kita diskusikan conversation tentang itu. Jadi kolonialisme lama itu sudah hilang, tapi neokolonialisme baik secara politik, militer maupun ekonomi ya. Jadi kalau kita bahas tentang perang ekonomi yang kita selalu lihat di video-video kita, I See the Real Show yang interconnectivity war, ya itu selalu kita bahas di dalam konteks. Atau video sebelumnya kita juga sudah menyampaikan juga conversation kita tentang yang jatuhnya atau luruh hancur jatuhnya ya gitu. Yang kita berakhirnya hegemoni Amerika. Berakhirnya hegemoni Amerika. Karena kalau saya menggunakan terminologi yang the crumbling colossus of American Empire. Kita bahas itu, Bang, hari ini. Kita mulainya dari mana? Silakan, Bang. Kita mulai dengan gagas Woodrow Wilson. Oh, oke. 1921. Karena kebetulan paper saya berjudul tentang gagalnya Amerika seabad. Jadi bersama dengan Mahathir Mohamad di sebuah acara pertemuan para ulama se-Asia Tenggara,
saya bicara tentang gagalnya Barat seabad, tepatnya Amerika. Mahathir bicara tentang globalisasi dan situasi bagaimana Gaza, bagaimana Islam selalu menjadi dalam tanda petik fokus kekuasaan mereka. Gitu. Saya menyatakan dalam kajian saya dengan berbagai dokumen saat itu kajian itu pertemuannya pada Juli 2024. Dan memang saya mulai dengan cerita New World Order yang dibangun oleh Amerika sejak Woodrow Wilson, dilanjutkan oleh Franklin Roosevelt, dan seterusnya dilanjutkan oleh setiap presiden Amerika hingga hari ini. Jadi kalau Anda misalnya buka Wikipedia selalu menyebut bahwa New World Order adalah teori konspirasi. Selalu menyebutnya begitu. Jadi kalau kita bilang New World Order, referensi selalu bilang teori konspirasi. Sebenarnya teori konspirasi yang disebut di situ itu sedang menunjukkan bahwa mereka yang melakukan konspirasi. Mereka kemudian seperti biasa teori desepsi kan? Ya, desepsi. Desepsi yang diambil. Nah, mereka sebenarnya sedang melakukan itu. Nah, di Woodrow Wilson itu dengan League of Nations, mereka menyebutnya dengan menggunakan League of Nations, Liga Bangsa-Bangsa. Liga Bangsa-Bangsa. Yang kemudian menjadi cikal bakal nanti ke dalam Bretton Woods. Karena di Bretton Woods itu di 1944 lahir 4 lembaga. 1 lembaga politik, 3 lembaga ekonomi. 1 PBB sebagai kelanjutan League of Nations. United of Nations, mereka menyebutnya bukan lagi League tapi United of Nations. United Nations. Lalu berikutnya lahirlah Bank Dunia, lahirlah IMF, lahirlah GATT. Dan kemudian menjadi cikal bakal WTO. Yang tahun 94 GATT-nya bubar, tapi berubah menjadi WTO. Uruguay Rom. Ya, karena gagal Uruguay Rom. Ya. Oke. Nah, di situ gambaran bahwa Amerika tetap mempertahankan posisi New World Order-nya. New World Order. New World Order-nya itu kelihatan. Jadi, Anda bayangkan sejak awal abad 20 sampai dengan posisi pertengahan abad 20, Amerika konsisten menjalankan posisi diri sebagai pemegang kuasa atas panggung dunia. Kalau pakai bahasa geopolitik, single global power. Single global power, gitu ya. Di situ nanti akan ketemu, ketika ketemu dengan China, namanya mereka akan sebutnya, ini menarik istilahnya dipakai, competitive coexistence. Ya kayak model kayak demokrasi juga. Iya, kompetitif. Iya. Karena mereka sebenarnya juga. Penggunaan istilah tadi gambaran bahwa sesungguhnya mereka sudah kalah di beberapa sisi. Yeah. Competitive coexistence itu gambaran mereka sudah kalah di beberapa sisi. Tapi nanti kita jumpingnya kecepatan ke situ. Nah, Bretton Woods itu menunjukkan Amerika memang kokoh dalam segi konsep karena di Bretton Woods dia berhasil membangun kesepakatan dari berbagai negara. Padahal Perang Dunia Kedua belum selesai. Itu 1944. Yeah. Lanjut, mereka sudah merasa betul unggul di Perang Dunia Kedua, maka mereka kemudian bom atom. Lalu kemudian muncullah Bretton Woods itu. Menanglah dia selanjutnya. Nah, setelah Bretton Woods apa kejadian? Marshall Plan. Yeah. Nah, begitu cerita Marshall Plan, orang melihatnya cuma relokasi industri. Orang hanya melihatnya relokasi industri. Padahal bukan soal relokasi industri. Itu soal mendolarkan semua negara. Penggunaan US dollar. Politik uang itu ya. Benar. Uang kertas. Politik mata uang. Politik mata uang, bukan mata uang. Politik mata uang. Mata uang. Uang kertas. Iya, fiat money. Istilahnya adalah fake apa? Fiat money. Fiat money. Fiat money. Benar, ingat nggak IC Indonesia bicara kita sudah bahas uang. Jadi bukan, mereka tidak membutuhkan yang namanya emas sebagai apa biasanya yang sebagai basisnya, tapi ya udah nyetak. Ketika sampai pada kalimat tidak lagi butuh basis emas, itu disebabkan oleh pada satu sisi mereka terkena embargo minyak dari negara-negara penghasil minyak, sehingga muncul Nixon Shock. OPEC ya? OPEC kan tahun 66. Okay. Tapi setelah itu mereka sadar bahwa mereka harus tetap bisa melakukan perlawanan terhadap embargo minyak sehingga melahirkan Nixon Shock. Ya. Nah, Nixon Shock itulah yang memisahkan antara posisi dolar berbasis emas menjadi
dolar mengambang bebas, mata uang mengambang bebas, satu, cadangan devisa tidak lagi berbasis emas, tapi berbasis dolar. Dari posisi ini sebenarnya mereka melakukan perlawanan. Perlawanan. Nah dari sini sesungguhnya mereka kemudian menetapkan semua transaksi minyak harus menggunakan US dollar. Itulah istilah awal pertama kali disebut dengan petrodollar. US dollar dibungkus dengan hitam atau yang hijau? Hijau membungkus hitam. Hijau membungkus hitam karena di belakang itu sebenarnya minyak. Sama seperti term menghajar Venezuela. Ya, Venezuela. Hakikatnya adalah soal petrodollar. Soal petrodollar. Kenapa petrodollar? Itu sejak kalau kita ya tahun 73 dan oil boom itu. Nah, ketika kita bilang orang sibuk, wah itu karena Venezuela punya cadangan minyak paling banyak di dunia. Ya, ICD ratio ngomongnya dedolarisasi sejak kapan tahu? Sebelum sejak era Trump pertama kita sudah bicara dedolarisasi. Nah, bukan kita merasa lebih dahulu bicaranya, bukan itu soalnya. Soalnya adalah seperti kita bilang, banyak intelektual di Indonesia beo. Jadi akhirnya mereka telat membacanya. Sama seperti pembahasan tentang geopolitik kemarin yang tiba-tiba menyatakan, bukan tiba-tiba sih, non-blok itu sudah tidak relevan. Tapi nanti dulu. Nanti dulu. Kita mau bilang bahwa ketika Bretton Woods dianggap sebagai gagal dan mereka bikin Bretton Woods kedua itu mulai masuk ketika dolar betul-betul mengambang bebas, cadangan devisa berbasis dolar, transaksi minyak berbasis dolar, masuk di sini payment system SWIFT code. Ini semua tetap New World Order. Jadi rangkaian instrumen dari dominasi Amerika dan sekutunya. Tapi lagi-lagi mereka merasa salah karena itu muncul Washington Consensus. Nah, Washington Consensus itu gitu. Ini kronologi nih, kita bicaranya kronologi nih. Washington Consensus itu sebenarnya sudah mulai menyadari bahwa ini kan akhirnya neo-Keynesian nih. Mikirnya neo-Keynesian. Bagaimana negara tidak boleh melakukan intervensi, let the market play. Gitu lah. Jadi kalau pakai istilah Husnul, biarkan korporasi memimpin pergerakan negara, gitu. Lead the public, lead the corporate to the public, gitu kan posisi. Jadi private lead public, private gitu ya. Itu istilah yang Husnul sering ucapkan. Tapi di belakang Washington Consensus neoliberal ini, sesungguhnya Amerika juga sudah terjebak. Karena suka tidak suka, setuju tidak setuju, Amerika sudah mulai meninggalkan industri manufaktur dan pelan-pelan masuk ke industri internet. Internet pelan-pelan. Jadi saat itu sesungguhnya di communication kali ya, IT. Saat itu dibilangnya internet aja. Dibilangnya saat itu internet. Jadi kalau saat itu dibilangnya revolusi telekomunikasi. Revolusi. Jadi ada 3 tuh, ada 3 revolusinya. Jadi kalau pakai Alvin Toffler, ingat ya? Third wave ya? Third wave ya? Itu kalau pakai Alvin Toffler, kalau pakai beberapa pemikir itu termasuk nanti ketemunya dengan John Naisbitt. John Naisbitt ingat ya? Bagaimana dia bercerita tentang globalization itu sebagai bentuk sesuatu yang luar biasa, basisnya tribalism. Dia lompatin kayak gitu-gitu. Nah itu terlihat sesungguhnya terjadi apa yang disebut dengan revolusi teknologi, telekomunikasi, revolusi transportasi karena industri penerbangan naik, gitu ya. Transportasi. Di situ di transportasi, lalu yang terjadi revolusi trading, gitu. Jadi besar-besaran nih 3 nih, trading, gitu ya, makin menguatnya trading, makin menguatnya telekomunikasi, makin menguatnya transportasi karena berbasis tadi penerbangan. 3T. Itu disebut dengan third wave, gambaran besarnya, gitu ya. Lagi-lagi kalau dicari dalam konstruksi kayak gitu ya, kita ngeliat dia basis ekonomi internasional, kita melihat ternyata fiat money, dolar tadi, dia berhubungan dengan posisi nilai tukar sedunia. Jadi ekonomi internasional ini menunjukkan bahwa satu nilai tukar pasti berhadapan dengan risiko pasar. Satu mata uang berhadapan dengan risiko pasar. Nah, risiko pasar itu 3, nilai tukar, inflasi, suku bunga. Nah, tapi orang itu menganggapnya sebagai hal wajar saja.
hal yang dianggap sebagai sesuatu yang biasa-biasa saja karena memang satu mata uang pasti berhubungan dengan time value of money-nya. Nah, ketika masuk time value of money-nya itu bicara tentang bunga dan inflasi. Padahal dibaliknya namanya time value of money tentang bunga dan inflasi tadi, dia bermakna tentang kekuatan nilai tukar. Nah, tiga komponen ini akan berhubungan dengan yang namanya siapa pengendali pasar. Pasarnya barangnya apa? Ketemu dengan minyak tadi, petrodolar. Ketemu dengan emas. Ketemu dengan komoditas strategis. Jadi kalau dalam tesis ekonomi internasional gitu yang saya bangun dengan selembar itu akan kelihatan mana wilayah moneter, sektor keuangan, mana sektor real yang dihubungkan dengan nilai tukar. Ada pernah seorang menteri keuangan, saya tidak pernah mengerti sektor real, saya tahunya sektor keuangan. Gitu ya, ada menteri di Indonesia, tapi lupakan itu. Kalau menteri keuangan ya selalu bicara real atau saya nggak ngerti katanya sektor real itu, yang saya tahu sektor keuangan. Akhirnya dia lupa bahwa dalam ekonomi internasional tadi satu mata uang berhubungan dengan nilai tukarnya, berhubungan dengan inflasinya, berhubungan dengan suku bunganya. Nilai tukarnya berhubungan dengan komoditas strategisnya dalam hal ini energi, emas, dan komoditas strategis lainnya. Selalu begitu gitu kan. Nah, kalau kita melihatnya begitu, maka cerita Washington Consensus adalah cerita di mana secara ini makar ombak kalau saya maksudnya makar ombak di sini. Amerika sedang melemahkan posisi perekonomian sendiri yang basis kekuatannya cuma satu secara ekonomi. Apa itu? Mata uang, dolar. Jadi di satu sisi dia sedang melemahkan produktivitas sektor real, tapi di sisi lain dia sedang meningkatkan produktivitas sektor keuangan. Apa poinnya? Amerika memainkan fantasi. Karena mata uang fantasi, karena fiat money. Betul. Sektor realnya bayang-bayang yang nyata tadi akhirnya tertinggal. Dan terbukti, data menunjukkan sejak tahun 1984 hingga hari ini Amerika mengalami deindustrialisasi. Itulah makanya Trump meminta negara-negara Arab berinvestasi kembali di Amerika. Dia minta kepada Jepang, dia minta kepada Korea Selatan, dia minta kepada Taiwan, dia minta kepada UAE, dia minta kepada Arab Saudi untuk berinvestasi di Amerika. Itu dalam rangka reindustrialisasi yang sebenarnya menggambarkan bahwa Amerika rontok industrialisasinya. Indikator konkretnya adalah kekalahan perang dagang. Tapi Bang, kalau dari sejak yang tadi dikatakan deindustrialisasi itu juga berhubungan dengan konsep yang seringkali saya juga sampaikan dulu saya waktu kuliah political economy ya di Sydney University, membahas tentang post-Fordism itu, di mana globalisasi productivity change. Jadi yang tadi dikatakan industri-industri di negara-negara maju sebetulnya termasuk di Australia waktu itu, di Amerika itu closing down. Mereka pindahkan factories-nya di negara-negara lain. Sehingga supply ada chain-nya itu, jadi jaringan produksinya itu menjadi globalized gitu kan. Karena Amerika masuk ke deindustrialisasi, dia masuk yang teknologi internet, teknologi telekomunikasi dan seterusnya seperti itu. Dia mau mengambil itu atau research and development-nya yang dibangun. Makanya banyak di Amerika juga, terus ditambah lagi sebetulnya labor-nya. Jadi para buruh-buruhnya itu menjadi mahal. Jadi mereka juga mencari buruh-buruh yang murah. Jadi tidak hanya cuma capital intensif tapi labor intensif gitu mencari, termasuk Indonesia waktu itu mendapatkan cukup banyak karena buruh di Indonesia cukup banyak dan murah sekali. Tapi kemudian kalah dengan Vietnam dan sekarang kalah juga dengan Cina di dalam konteks itu. Nah, bagaimana melihatnya juga connectingnya dengan itu? Kalau kita bahas tentang tadi 84 ya, 84 itu kan ya neoliberalism dikembangkan itu kan. Jadi kalau tadi sudah bicara pemindahan industri, maka sesungguhnya yang nampak dua. Dia menggambarkan labor outsourcing, satu. Ya. Yang kedua kemudian state outsourcing, corporate outsourcing. Yang ketiga yang orang lupa. Apa itu? State outsourcing. State. Menarik kan? Ya. Jadi Marshall Plan itu bermula pada posisi apa yang disebut dengan corporate outsourcing bersama labornya. Ya. Tapi jangan salah,
begitu ikut serta di dalamnya mata uang, di mana negara tersebut Jadi tergantung negara pada ya? dolar, ikut state-nya. Gitu loh. Ikut state-nya. Apa poinnya? Negara karena- tadi pasti rentan. Pasti. Negara yang menerima kebijakan itu sebenarnya di belakang, nah ini disebut dengan tacit message-nya. Mm-mm. Di sini sesungguhnya terjadi state outsourcing jadinya. Iya. Artinya Amerika menjalankan New World Order-nya itu konsisten. Mm-mm. Dari mulainya namanya League of Nations, United of Nations, kemudian Bretton Woods-nya tadi terus berlanjut lagi dengan yang namanya Marshall Plan, terus akhirnya tadi sampai ke Washington Consensus neoliberal. Nah, di situ yang saya mau bilang ada 3 outsourcing gitu ya, corporate, labor, dan state. Maka ya secara perlahan tapi pasti konsep bilateral yang bergeser menjadi multilateral kan itu bergeser nih, bipolar menjadi multipolar kalau pakai bahasa itu menjadi multipolar. Secara perlahan tapi pasti Amerika sedang menuju unipolar. Itu saat itu sebenarnya kita bicara saat itu. Jadi ada pergeseran dari bipolar atau bilateral menjadi multipolar atau multilateral menjadi unipolar atau unilateral. Nanti ingat nggak Usul kita menggunakan istilah hyperglobalization? Ingat ya? Ya. Ingat ya? Kita juga udah. Udah kita bahas ya. Nah, dari sini sesungguhnya Amerika sedang memastikan dirinya bahwa dia harus mencapai puncak unilateral, unipolar yang kita sebut sebagai hyperglobalization. Nah, kapan itu? Lagi-lagi tergantung pada posisi siapa negara yang tidak menggunakan mata uangnya. Itu menjadi musuhnya. Ingat ya? Jadi setiap Siapa negara yang tidak menggunakan transaksinya dengan menggunakan dolar, dan ada kedua, cadangan devisanya tidak dihitung berdasarkan dolar, maka pasti menjadi musuhnya. Oleh karena itu intervensi negaranya ya bisa macam-macam. Nah, ini nanti berkaitan sama Indonesia. Kenapa kita mentang redenominasi itu? Otak kita sudah ke sana. Jadi yang namanya jadi menteri keuangan di Indonesia, menteri ekonomi di Indonesia, itu ada jalur Jakarta Washington kayak gitu. Itu aku spill dulu sedikit. Ya. Tapi itu ilmuwan politik pasti ngomongnya begitu. Tapi bagi ekonom politik nanti dulu, ngelihat dulu konstruksinya kayak apa gitu. Ya enggak, karena memang begitulah. Iya. Setuju. Tapi ekonom politik melihatnya nanti dulu, jangan sampai ke politiknya dulu karena strukturnya akan begitu gitu. Saya sudah bicara di outputnya. Iya, outputnya begitu gitu ya. Nah, ketika kita menyaksikan formatnya begitu gitu, maka Amerika memang memiliki hegemoni. Kenapa? Karena Marshall Plan diterima, Plaza Accord diterima. Nah, yang berikutnya lagi mungkin neoliberal diterima gitu. Ya kan mereka yang bikin. Nah, ketika pada posisi mereka yang bikin dan mereka masuk, itu sesungguhnya mereka sukses dari 3 hal, Kusnul. Apa itu? Sukses di keuangan, menginternasionalkan dolar, gitu ya. Yang kedua, sukses menginternasionalkan pendidikan, Kusnul. Baik langsung maupun jangan salah. Orang kadang-kadang dipikir pendidikan itu ya gitu saja. Sebetulnya itu bagian dari surveillance. Benar gitu ya. Jadi tadi sukses di menginternasionalkan mata uang, menginternasionalkan pendidikan, dan kata kunci berikutnya setelah namanya perang dingin itu terus itu kita belum bilang rontoknya perang dingin nih. Berikutnya menginternasionalkan media massa. Iya. Kenapa? Karena totalitas, karena basisnya menginternasionalkan uang, basisnya fiat money, maka mereka harus menginternasionalkan fantasi. Sedap kan, Bos? Jadi ketika mereka yang dijual itu fantasi. Fantasi. Yeah. Itu beda banget cara kita memandang dengan maaf ya. Saya harus minta maaf karena saya baca di Indonesia ini orang-orang ini ngalimatnya begini amat. Maaf, sorry. Saya harus belajar lagi, Snul. Pembelajaran saya adalah dia nggak tahu kalau Amerika sedang menginternasionalkan fantasi. Fantasi tentang kehidupan. Iya. Apa indikatornya? Nah, kenapa saya bercerita tentang pertemuan para ulama se-Asia Tenggara? Karena saya bercerita begini.
Mari kita menggunakan data mereka sendiri, nggak perlu data kita. Tentang bagaimana terbentuknya modal sosial, baik secara domestik maupun secara internasional, saya bilang. Nah, dengan menggunakan Pew Research dan Gallup Research-nya, Gallup. apa? Ini juga pernah kita bilang lagi. Iya. Dengan judul, Luruhnya Keluarga, Rontoknya Negara. Ingat ya? Iya. Itu kayaknya 4 tahun yang lalu. Coba ya, pemirsa SDSU. Memang kadang-kadang harus kembali lagi ke apa namanya. Untungnya dengan kita mendokumentasikan melalui YouTube kita ini, itu kita bisa kembali. Historical of mind kita kelihatan, sejarah pemikiran kita kelihatan. Gitu. Insya Allah. Nah, dari risetnya Pew dan dari risetnya Gallup, itu terbukti modal sosial Amerika berantakan. Paling mendasar modal sosial berantakan sekarang ini adalah mereka tetap butuh fentanyl. Satu. Yang kedua, orang miskin tambah miskin, nggak karu-karuan. Jadi mereka ketergantungan kepada drug itu. Ya, itu tadi gitu ya. Yang ketiga, tahu hasil kejadian. Warga negara senior itu punya krisis akan perumahan. Mereka cemas, homelessness namanya. Homelessness, kesulitan akan perumahan. Ternyata Husnul yang punya problematik, ini menarik Husnul, yang punya problematik atas yang namanya perubahan, itu bukan hanya orang warga negara senior, juga anak-anak yang dalam posisi sekolah primary school. Nah, saya potong di sini dulu. Ya. Ini kan menarik dengan kemenangan Mamdani kemarin. Zohran Mamdani, wali kota New York. Ya, New York itu salah satu kota yang wali kotanya dipilih langsung. Tapi di Amerika tidak semua municipalities mayornya, wali kotanya dipilih langsung. Mamdani, dia kampanyenya satu isu, bukan perumahan dalam arti menyediakan perumahan, tapi sewa rumah yang stabil, kayak gitu kan. Agak berbeda ya kalau kita posisinya bukan mortgage, ya atau kita sewa tenant kayak gitu kan. Di Amerika itu tenant. Jadi bagaimana menyewa rumah itu stabil, jadi tidak naik terus yang ini. Yang kedua dia bicara tentang transport gratis, transportasi publik yang gratis, karena itu juga sehari menghabiskan dulu. Tapi yang ketiga tadi bicara yang sekolah, child care, ternyata mahal sekali sampai 22.000 setahun gitu ya, US dollars dalam konteks itu. Nah, Mamdani bikin jadi apa namanya, yang tenan itu distabilkan harganya, kemudian yang transport digratiskan, yang untuk childcare juga digratiskan. Karena apa? Karena keluarga-keluarga warga New York itu banyak sekali yang kemudian karena mahalnya di wilayah New York, maka dia pindah ke negara bagian yang lain. Nah, ini loh yang menarik di dalam konteks itu. Jadi bagaimana perlawanan terhadap hegemoni dari korporasi-korporasi dalam konteks itu. Apakah negara hadir? Nah, ini contoh spasial New York, kota New York. Nah, secara nasional ya beda lagi di dalam konteks itu. Nah, di sini Husnul tadi jadi kalah Zohran itu mencoba menjawab perumahan, childcare, dan transportasi. Saya nyampein angka Husnul. Iya, apa ya? Angka bicara bahwa sesungguhnya Amerika sedang memiskinkan orang miskin, memperkaya orang kaya. Gitu ya. Anda tahu kenaikan belanja untuk presidensial atau housing itu berapa? Selama 5 tahun? Dari tahun 2000 sampai 25 tahun? Itu naik 111% selama 25 tahun. Ini government umum, harga umum. Jadi karena inflasi kenaikan harga. Oh, kenaikan harga. Harga. Jadi artinya kenaikan tiap tahun pada perumahan itu terjadi 4% lebih. 4,25% kenaikan. 4,4%. Itu untuk perumahan. Untuk tadi yang Husnul bilang childcare itu kenaikannya sampai 185%. Kebayang kan? Iya. Mahal kayak gitu. Mahal, luar biasa mahalnya. 185% selama 25 tahun. Coba kebayang kan? Yang menarik lagi,
karena ini juga merupakan persoalan gitu ya. Kenaikan atas food and beverage Ya. itu 104%. Yang paling kencang naiknya tadi berkaitan sama kesehatan 275%. Jadi hospital services layanan rumah sakit, Ya. layanan rumah sakit itu naik 275%. Padahal medical care-nya ini berkaitan dengan asuransi, asuransi biaya asuransi. Ya. Itu kenaikannya 129%. Diakumulasi secara menyeluruh, ya ini tadi bagi mereka yang tidak punya pendapatan cukup itu terbukti Makanya utang. habis. Jadi orang Amerika itu hidupnya utangnya itu utang untuk pendidikan. Ya kan dia Ya. dapat sih, Ya. gampang. Untuk utang itu gampang banget. Ya. Terus kemudian yang kedua utang untuk mortgage rumah tadi. Kalau dia mortgage, Nah, kalau Trump baru saja menurunkan mortgage katanya. Dalam Oh. 30 tahun terakhir, dalam inilah mortgage diturunkan. setelah berapa? 30 tahun. Itu mau 30 tahun. Sekarang ditambah yang kata kalau tadi education ya health insurance. Dan di sini letaknya kalau kita bandingkan misalnya di Australia, makanya Australia itu seringkali disebut Bang sebagai socialist intercapitalist state. Karena kayak childcare itu dulu zamannya saya kuliah di sana tahun 90-an, itu 85% negara yang membiayai. Karena ini gerakan perempuan di sana. Healthcare itu bisa government healthcare dan kemudian private tentu saja ya. Jadi ada Medibank, ada healthcare yang negara. Itu sampai kalau saya dulu sakit memanggil dokter ke rumah, itu dokternya datang udah gratis. Dan apalagi kalau single mother yang kayak gitu itu juga banyak sekali. Dan juga tidak terlalu banyak yang tadi dikatakan dengan wajah apa namanya homelessness ya. Walaupun sekarang kata teman saya di Australia, enggak Fusnul, sekarang di Australia juga sudah mulai ada homeless kayak gitu ya. Di Amerika itu banyak sekali. Kalau kita lihat vlog-vlognya orang baik yang di Amerika membagi makanan gratis untuk Itu tadi karena homeless. kata food and beverage, housing dan Itu childcare tadi. kenaikan tadi. Jadi itu real. Itu yang makanya saya sering kali mengatakan begini, kalau kita bicara tentang adil dan makmur di dalam konteks itu mungkin Amerika yang private republic yang kaya tadi semakin kaya. Kita tidak bisa mengimajinasi bagaimana orang kaya materi di Amerika. Tapi pada saat yang sama juga apa itu kalau gap Gini rasio. Nah, kalau pakai terminologi Begitu sampai di situ, ekonomi Indonesia sesungguhnya sedang dipermalukan dengan data-data yang saya sampaikan. Apa poinnya? apa poin itu? Public services atas kewajiban negara mandatory. Price stability tidak terjadi. Price stability tidak terjadi. Price. Padahal itu public services. Itu harus merupakan hajat hidup orang banyak yang disediakan oleh negara dan ternyata gagal. Contoh. Tapi itu harga-harga tadi kan tidak terjadi kestabilan. Iya. Tadi saya cuma membacakan beberapa item, padahal saya punya item banyak sekali. Iya, Tapi variabelnya banyak. banyak sekali. Tapi poinnya adalah pada perspektif price stability itu aja kayak gitu loh. Ya, betapa aja namanya Amerika sedang menggampar sejumlah ekonom Indonesia yang bangga dengan format ekonomi free market mechanism itu, yang bangga dengan neoliberal itu gitu ya, ditunjukkan oleh Amerika sendiri sebagai dia gagal dari segi mata uang, dia gagal dari segi price stability. Ada dua indikator lain, Husnul, menyangkut soal ilmu yang Husnul pegang. Apa itu? ICE, Otoritas Imigrasi yang berbasis militer itu telah menimbulkan kecemasan. Kecemasan unit sosial, mencemaskan keluarga dan individu, sehingga mereka juga karu-karuan. Ada lagi yang ketiga, Husnul. Polarisasi Partai Republik sama Partai Demokrat luar biasa kental, luar biasa tajamnya. Coba Tapi bayangin. dua-duanya juga mendapatkan support dari IPA. Itu saya setuju. Kadang-kadang kalau kita ngelihat Demokrat Republik, ternyata juga lobby Yahudinya di IPAC juga mengambil dua-duanya. Walaupun itu disebut oleh sejumlah orang, Anda masuk ke dalam konspirasi gitu ya. Tapi dalam realitas harus diterima. Harus diterima itu ceritanya. Coba saya bilang, kalau menggunakan Gallup, menggunakan Pew, lalu kemudian kita ngambil data-data secara konkret tentang kondisi Amerika,
maka luruhnya modal sosial Amerika secara domestik itu juga tergambar pada posisi luruhnya modal sosial Amerika di nasional, di internasional, di global. Nah, itu diindikasi dengan serangan Amerika ke Nigeria, serangan Amerika ke Iran, serangan Amerika ke Venezuela, mengancam Greenland, mengancam Iran. Iya, Greenland sekarang. Itu posisinya. Iran. Jadi artinya ketika modal sosial Amerika yang secara domestik itu kita tarik ke dalam posisi modal sosial internasional, maka yang terjadi adalah Amerika memang sedang menggunakan hegemoni berbasis kekuatan militer. Dan itu berarti dia tidak akan memperoleh legitimasi kepercayaan global. Dia tidak akan memperoleh legitimasi moral publik internasional. Tapi dia care nggak sih? Nah, Trump itu nggak peduli. Nggak peduli. Karena itu dia keluar tadi untuk menunjukkan bahwa tidak ada hukum internasional. Yang ada adalah rule based order dia berbasis pada kepentingan dirinya. Dia berbasis pada kepentingan kelompoknya. Dia nggak mau loyal dengan international law. Nggak ada. Itu kan statementnya. Nggak ada. Basis saya adalah moral yang berbasis pemikiran saya sendiri, gitu loh. Jadi itu kalimat dia, gitu. Bahkan ketika wawancara dengan New York Times, jelas sekali kalimatnya kondisinya. Yang saya mau sampaikan di sini, gitu ya. Walaupun ini merupakan pembelajaran mahal bagi mereka yang menganut pemikiran-pemikiran Amerika. Saya bilang, ini pembelajaran paling mahal dan ini pembelajaran paling memalukan bagi mereka yang demikian bangga dengan format demokrasi liberal, yang paling bangga dengan individualisme, yang paling bangga dengan namanya free market mechanism gitu ya. Maka era ini sekarang, era ini mereka bukan hanya ditabok intelektualnya, saya bilang ditampar intelektualnya, tapi juga ditabok, ditampar moral. Do you think they're really aware? ini pertanyaan sinikal ya. I think they understand about all this stuff. Enggak, maksudnya ini serius. Saya tahu serius. Makanya kadang-kadang kembali lagi Bang, kalau kita bicara akhlak, kenapa ya orang melihat di depan mata aja itu sebetulnya sudah nggak baik kayak gitu, tapi kita masih percayanya. Itu makanya kenapa kita disuruh tidak banyak maksiat, supaya kolbu kita tidak banyak. Kalimatnya sederhana, tidak ini. Kalau sampai di situ bicaranya kalimatnya sederhana. Summum bukmum umyum fahum layak kilun. Gak berakal itu ya. Jadi balik lagi Bang, di dalam konteks the crumbling colossus of USA Empire, ini sebetulnya justru Amerika ini mengancam dunia dalam konteks itu, mengancam negara-negara yang enggak ini. Jadi dia sebetulnya ancaman bagi kita, bukan kemudian dia sebagai saudara, sebagai paman. Makanya kan dia disebut paman Sam kayak gitu ya. Dalam konteks itu kan konstruksinya positif kalau paman. Nah, makanya bukan paman Sam. Ya, kalau kita kan ada lagu anak-anak kalau paman dari kampung bawa Uncle Sam ya. Uncle Sam di dalam konteks ini. Nah, jadi so what sebetulnya kalau kita melihat bagaimana domestik isunya Amerika pada level nasional ya, karena nanti kalau pada level provinsi, pada level municipalities gitu ya, jadi kayak local government-nya mereka, ada beberapa tempat-tempat yang mereka sebetulnya dia masih bisa bebas dari federalisme ya. Pemerintahan federal di Amerika itu dia mengurus tentang keuangan. Itu pun setelah 50 tahun Amerika merdeka, baru kekuatan keuangan atau isu keuangannya diberikan kepada pemerintah federal. Yang kedua dia bicara tentang militer. Makanya dia pemerintah federal, jadi presiden Amerika itu dengan mudah menggunakan militernya. Ya, dia lebih banyak perang membela Israel atau perang di luar negeri dibandingkan untuk urusan kepentingan negaranya. Dan yang ketiga bicara tentang politik luar negeri. Makanya kalau pemilu di Amerika itu ya isu politik luar negeri. Dan lucunya nama menteri luar negerinya apa? State Department. Departemen juga berubah. Jadi kita dianggapnya itu negara bagiannya Amerika karena State Department, juga bukan Minister of Foreign Affairs kayak gitu. Tapi juga sekarang Greenland itu mau dianggap sebagai negara bagian ke-51. Nah, 51 atau 52 kan? 51. Kalau dari Kongres bicaranya 51. Oh, oke. Ya, nah terus sekarang kita jadi negara keberapa? jangan begitu dong. Pertanyaan itu jangan begitu dong.
Nah, saya nanti itu masuk di pembahasan yang kedua, Iya. ketika kita bicara ekonomi. Nah, poinnya adalah ketika kita menyaksikan kayak gini, jelas sekali bahwa Amerika telah melakukan tindakan-tindakan ilegal secara internasional. Dia bertentangan dengan gambaran hukum internasional. Dia telah melakukan tindakan-tindakan yang menunjukkan bahwa tindakannya sesuka hatinya, karena cuma satu hal, karena dia punya kekuatan militer yang memang melampaui hampir semua negara. Iya. Karena persoalan hulu ledak nuklir. Iya. Jadi kalau pakai data, Dan dia melarang semua negara untuk punya hulu ledak nuklir. tidak boleh punya nuklir, kecuali dia. Kecuali dirinya. Gitu. Apa poinnya? Amerika telah kembali ke zaman batu. Kekuasaan didasarkan atas kekuatan. Iya. Kekuasaan didasarkan atas kekuatan. Itu kembali ke zaman batu itu. Oh, udah begitu. Jadi era begitu. Jadi di satu sisi dia selalu mengatakan Islam barbar, tapi Iya. sebetulnya the real barbar ya mereka. The real, really barbar. Bukan cuma the real, really barbar. Termasuk juga ingat nggak dulu dengan tahanan Guantanamo. Iya. Itu termasuk kritik itu. Kita masuk kritik internasional. Bagaimana melakukan penahanan tanpa proses hukum misalnya, kan gitu ya gitu. Jadi catatan-catatan Husnul itu sudah saya masukin di sini. Yang pertama target killing tanpa proses hukum, drone rise. Wah, gitu. Yang pertama. Yang kedua, extraordinary rendition, penculikan lintas negara. Yang dilakukan Maduro itu penculikan. Yang diambil pada Saddam Hussein dan Libya itu penculikan, gitu ya. Iya, Libya juga ya. Iya, Libya juga. Nah, lalu berikutnya adalah tadi Gaddafi. penahanan tanpa pengadilan Guantanamo. Berikutnya adalah bagaimana warga sipil menjadi korban tanpa akuntabilitas. Disebut dengan yang Husnul tadi sebut collateral damage. Nah, dalam kasus ini menunjukkan bahwa seperti yang kita bilang berkali-kali, di satu sisi PBB mandul, tapi di sisi lain PBB adalah alat mereka. Kita selalu bicara, makanya menarik itu dulu pidatonya siapa itu? Bukan yang Venezuela. Kolombia. Presiden Kolombia. Presiden Kolombia, keren. Iya, itu dia kayak gitu ya. Nah, di UN. Iya. Nah, sekarang jangan bicara soal Amerika tunduk pada HAM, jangan bicara walaupun dia menjadi pendekar HAM ke semua negara. Dalam hal ini mereka yang menjadi pendekar HAM di Indonesia, dalam hal ini mereka menjadi pendekar HAM di Indonesia atas gagas Amerika, lagi-lagi ditabok moralnya, ditabok mentalnya, ditabok intelektualnya. Asik kan? Asik. Kalau bahasanya para scholars yang Islam di Amerika, kalau di Amerika tuh bicara HAM, selama itu bukan Islam ya nggak apa-apa, tapi kalau Islam juga menuntut HAM, you're not allowed. Jadi freedom of expression. Termasuk Sami Hamdi itu warga negara UK yang tahu-tahu ditahan itu di Amerika sampai ya karena dia banyak sekali mengkritik tentang bagaimana Gaza dan sebagainya. Argumentasi Husnul itu baru argumentasi double standar. Iya. Tapi kan kita ngomong Amerika nggak cuma double standard, multiple suitable standard. Multiple standard. Pokoknya apapun yang enak buat gua, lo nggak enak bang, nggak ada urusan sama gua. Sombong ya sebetulnya. Iya. Udah greedy, sombong. Nah, Husnul tahu dalam perdebatan saya dengan AI, mereka menggunakan istilah double standard. Saya serang habis-habisan dengan multiple standard. Saya buktikan. Akhirnya mereka nyerah. Iya. Amerika memang ada argumentasi Anda demikian tajam. Dia menggunakan argumentasi ngaku dia. Amerika memang multiple suitable standard. Jadi artinya ketika hegemoni berbasis kekuatan, kekuatan militer, dan itu menunjukkan Amerika kembali ke zaman kuno, ke awal peradaban manusia, maka sesungguhnya tidak ada kemajuan dalam nilai-nilai kemanusiaan. Tidak ada kemajuan. Bahkan kalau dalam bahasa saya, sesungguhnya Amerika telah melakukan kekalahan dalam perang peradaban. Masuk di sini, Amerika kalah dalam perang peradaban. Nah, kalau saya masuk lagi ke dalam hubungan, di sini menarik nih, kalau saya masuk lagi ke dalam hubungan interaksi sosial Amerika, maka perang peradaban itu juga dibuktikan bahwa model liberal individual itu tidak pernah menjamin ketentraman dan kedamaian kehidupan individual, Husnul. Tuh, itu rendahnya, Husnul. Itu rendahnya interaksi sosial itu bobotnya. Saya masukin lagi ke dalam posisi ekonomi, tadi kan sosial. Masuk ke ekonomi, kalau dalam politik sudah.
Ya, karena kekuasaan menjadi segala-galanya bagi kekuatan korporasi dan bagi orang kaya. Tapi begitu masuk ke ekonomi, makin kelihatan dia. Tidak ada moral dalam masalah ekonomi, dan ujungnya adalah soal bagaimana memperkaya orang kaya, mempermiskin orang miskin. Apa yang terjadi? Dalam bahasa Iksanuddin Nursi, pemiskinan struktural. Bukan lagi kemiskinan, tapi pemiskinan struktural. Itu riset saya selama yang sejak kita ngomong luruhnya keluarga sampai akhirnya kita bicara berakhirnya hegemoni dan sekarang. Dan artinya dalam bahasa lain gitu ya, ketika semua negara sadar bahwa mereka dalam paksaan, dalam tanda petik paksaan dan ancaman Amerika, jika mereka tidak melawan, ini menarik ya, jika mereka tidak melawan, maka sesungguhnya secara diam-diam mereka akan meninggalkan indoktrinasi, intimidasi, dan shock doktrinnya Amerika. Mereka akan, ya oke, kami tidak melawan, tapi kami akan meninggal pelan-pelan. Apa poinnya? Sesungguhnya, dalam bahasa sederhana, serangan kepada Venezuela, serangan terhadap kemarin ke Nigeria, serangan terhadap Qatar, yang posisi itu ya. Lalu berikutnya sekarang ancaman terhadap Greenland, sesungguhnya membuktikan bahwa Amerika hanya dalam jangka tertentu saja mampu menahan laju penurunan fiat money dolarnya. Tapi sesungguhnya dia akan tetap ditinggalkan. Ini sebenarnya pesan IC Duration. Crumbling. Runtuhnya American Empire. Ya itu tadi. Kalau itu artinya ini IC Duration sedang mengingetin orang kaya nih, yang pegang dolar hati-hati ya, karena akan terus mengalami decline. Tapi kan hari ini 16.900 gitu ya. Nah, apa banyak? Kalau sudah masuk situ nanti kita masuk yang kedua. Ya sekarang kita masih tetap bahas bisa Amerika. Nah, kalau kita melihat model pertarungannya begitu gitu ya. Lalu kemudian kita bilang, ya makanya karena fakta Warsawa tidak ada lagi, yang ada tinggal NATO, dan NATO kemudian secara bersama-sama mempertahankan Greenland disebabkan ada ancaman dari Cina terhadap Greenland, maka itu false flag. Karena yang sungguhnya lakukan itu ala Amerika, bukan Cina. Nah, dari sekarang kali itu gambarannya menjadi ketika berbagai negara mencoba menghindari penggunaan dolar, menghindari kekuatan penggunaan militer dari Amerika, maka sesungguhnya gitu ya, Amerika bukan cuma sekedar tidak memperoleh kepercayaan, Amerika sedang merendahkan dirinya sendiri akibat perilaku serakah dan ketidakjujuran mereka. Nah, emang Barat pernah jujur kan, white supremacy. Kalau sudah sampai pada white supremacy, lagi-lagi bukti tidak ada HAM. Jangan bicara HAM. Mereka selalu jangan bicara HAM. Jadi mereka menggunakan diksi-diksi ilmiah. Iya. Tapi sebetulnya itu ya cuma melegitimasi dia saja atau whitewash kayak gitu ya. Jadi bagaimana mereka tidak mau disalahkan. Nah, itu tadi masuk ke dalam krisis domestik disebutnya. Menggunakan ICE karena pada akhirnya white national supremacy, sehingga mereka yang berwarna dihajar habis gitu ya, disingkirkan. Dulu menggunakan teknologi negro, dan diganti Afro American kayak gitu ya. Terus kemudian kelompok-kelompok yang misalnya Meksiko dan Asia dan sebagainya, mereka masih kuat di dalam konteks itu. Jadi mereka cuma dalam white supremacy, mereka juga masih mengakui Hispanic. Hispanic ya. Karena masih ada Spanyolnya, Espanya. Makanya bahasa Spanyol masih juga yang kita sebagai penutup karena ini pembelajaran. Karena ini masih akan terus bergulir. Ya betul. Ya selama Amerika masih seperti itu, nanti ketemu lagi yang namanya pemimpin Amerika yang ya heboh kayak gitu. Dulu di dalam konteks kayak Reagan kayak gitu ya, itu orang-orang gitu udah geleng-geleng kepala aja dengan Reagan bisa menang kayak gitu, karena pinter pidatonya sesuai dengan dia menjadi bintang film. Jadi itu ada tuh apa namanya dokumenter CIA kayak gitu ya yang melihat seperti itu. Jadi kalau kita lihat bahwa hegemoni ini sudah berbasis pada kekuatan militer dan itu kembali ke zaman batu, diikuti dengan negara-negara yang tetap menggunakan ICT karena Amerika tetap mendasarkan dirinya pada 3 hal: kekuatan militer, keuangan, dan ICT, teknologi ICT. Maka sesungguhnya
eh, Amerika bergerak dalam dua sisi. Sisi pertama realitas konkret empirism, gitu ya. Realitas konkret empirism, posisi militer. Tapi kemudian ketika bicara juga virtual reality virtual, mereka menggunakan dua khususnya. Mereka menggunakan ICT dan mereka menggunakan uang. Bagi negara-negara yang tidak cerdas melihat tiga hal ini, dia pasti akan tersaruk-saruk. Iya. Dia akan terseok-seok. Karena itu dituntut kepemimpinan yang cerdas mengantisipasi tiga ini. Bagaimana mengantisipasi kekuatan militer, bagaimana mengantisipasi kekuatan keuangan mereka, bagaimana mengantisipasi kekuatan ICT. Nah, kalau secara ini bisa didekati secara fundamental dan struktural, fungsional. Jadi kalau kita dekati secara fundamental gitu ya, artinya akar masalah, maka non-blok menjadi tetap relevan karena yang kita cari adalah kebenaran, kejujuran, dan kemanusiaan, Husnul. Terus, Jadi jelas yang kita cari apa di situ? Yang kita cari adalah kebenaran, kejujuran, dan kemanusiaan. Siapa saja yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan, gitu ya, dia pasti sedang merendahkan dirinya sendiri. Itu kalimat pentingnya, Husnul. iya. Dia pasti, Amerika melanggar betul HAM yang dia sebarluaskan kemana-mana. Itu Amerika sedang merendahkan dirinya sendiri sesungguhnya. Bangsanya sendiri, gitu, Husnul. Nah, karena basis berpikirnya begitu, maka kalau kita balik bilang non-blok tidak lagi relevan karena sudah kelihatan NATO sedang juga. No! Anda mesti lihat bagaimana namanya Korea Utara sudah punya ICBM yang menakutkan. Anda mesti lihat yang namanya Iran, diam-diam tetap bangkit dengan kekuatan nuklirnya, makanya dihajar dengan demonstrasi habis-habisan. Iya, terakhir. Itu kan intervensi, itu kan infiltrasi, gitu loh. Termasuk juga di Indonesia. Iya, kalau Indonesia tidak perlu begitu, Sudah. Tidak tetap seperti Iya, itu. karena kita dikasih proyek-proyek demokrasi, begitu. proyek anti korupsi. Tapi itu nanti kita masuknya kan, Ya, nanti ya. kita masuk nanti. Nah, berikutnya kalau kita lihat kayak begitu gitu ya, bagaimana menghadapi kekuatan militer, bagaimana menghadapi, maka ini yang paling, ini tiga-tiganya kita rentan, Husnul. Iya. Kita rentan militer, kita rentan pada posisi keuangan, kita rentan dalam perspektif ICT, sehingga gitu ya, cyber security index kita itu ambruk, Husnul. Kebayang nggak? Jadi ada satu laporan terakhir, Indonesia itu ambruk cyber security-nya. Ambruk seambruk-ambruknya. Dan itu mengejutkan, coba sampai kayak gitu. Artinya, lagi-lagi saya ingin mengatakan kepada para pejabat negara, lewat IC dari Ratio, berkali-kali gitu ya, kami tidak sedang memberi apa-apa, kami cuma sekedar menyampaikan satu pemikiran bahwa penting kita mengatasi kerentanan kedaulatan. Kerentanan kedaulatan dalam perspektif militer, kerentanan kedaulatan dalam perspektif tadi keuangan, kerentanan kedaulatan dari segi IT, digital, cyber. Iya. Tiga-tiganya kita rentan. Nah, kalau kita rentan bukan berarti kemudian kita menyatakan non-blok tidak relevan. Salah, gitu. Karena Anda tidak bisa melawan G2G kayak gitu, bilateral. Jadi harus, kalau Amerika itu maunya dia menggunakan multilateral untuk kepentingan dia. Kalau Cina sebetulnya dia maunya bilateral. Itu Laut Cina Selatan kelihatan. Pada kasus Laut Cina Selatan. Satu persatu dia. Pada kasus yang namanya Selat Taiwan juga kelihatan. Kelihatan Cina tidak mau menggunakan konstruksi multilateral. Multipolar nggak mau dia. Dia tidak, apalagi kemudian pakai konsep unipolar atau unilateral nggak mau. Karena memang pada hakikatnya sekarang sedang bergeser dari unilateral menjadi multilateral menjadi bilateral. Balik lagi begitu. Ya, bilateral selalu karena itu kepentingan dua negara paling tidak. Nah, satu. Di multilateralnya dalam konteks internasional, BRICS itu menjadi satu konsep mengimbangi decline-nya US dollar, de-dollarisasi itu, menurunnya dolar. Kekuatan BRICS itu. Nah, di 2026 ini akan ada 36 negara yang akan menggunakan 32. Kenapa ASEAN nggak berhasil? Masuk 9. Sudah. Masuk 9. 9 negara ASEAN ikut masuk ke dalam BRICS. Indonesia sudah lebih dahulu sebagai members, gitu ya. Jadi yang lain sebagai partner beberapa. Sudah masuk ya. Masuk 9 negara itu. Nah, tapi maksudnya tidak sebagai satu kekuatan political ekonomi yang mestinya dengan jumlah penduduk yang luar biasa dan kekuatan sumber daya alam yang luar biasa dengan kekuatan Indo-Pasifik yang luar biasa, mestinya ASEAN itu bisa sebagai
bukan kontestasi, kekuatan penyeimbang dari American Empire misalnya. Nah, sampai di situ sebenarnya saya mau menutup, tapi khususnya mau mancing saya. Beberapa hari lalu terjadi pertemuan antara Menteri Pertahanan Jepang dan Menteri Pertahanan Amerika, Menteri Perang Amerika. Karena mereka bukan lagi menyebut sebagai Menteri Pertahanan, tapi Menteri Perang. Department of War. Agak. Kalau orang Jepang bilang langsung guru-guru Pak. Tahu artinya guru-guru Pak? Orang gila. Tapi orang Jepang selalu kalau melihat gitu, guru-guru Pak. Nah, di dalam pertemuan itu mereka punya kesepakatan tentang konsentrasi pada Indo-Pacific Forum. Indo-Pacific Forum. Kalau dinaikin dalam ekonomi namanya Indo-Pacific Economic Forum. Nah, ketika aku sudah masuk di situ, sesungguhnya baik Amerika maupun Jepang menyadari betul tentang betapa mendesaknya tekanan dari Beijing dan mitra-mitranya terhadap situasi ekonomi Asia Timur, khususnya Asia Tenggara. Khususnya Asia Tenggara. Nah, sebenarnya saya Asia Tenggara orang-orang baik sih. Atau orang lemah? Saya kira enggak kalau ngelihat sikap Malaysia. Enggak ya? Enggak. Kalau saya lihat orang baik aja ya kita ya. Saya good person, a nice person. Saya dalam beberapa hal saya menganggap pola pikir yang dibangun oleh sejumlah intelektual dan politisi Amerika pada hakikatnya on the right track sebagai orang yang mempertahankan the dignity of nation. Saya ngeliat gitu dari mulai kasus Mahathir sejak awal ketika dia sebut sebagai damn globalization gitu ya. Saya makanya dikatakan oleh Mahathir paling tidak punya dua recalcitrant. Nah, itu di dalam buku Huntington. Iya. Recalcitrant. Nah, artinya sesungguhnya karena Huntington ngomong kayak gitu karena dia ngeliat dua hal. Yang pertama maki-makinya Mahathir dan globalization. Yang kedua yang paling menarik, Mahathir menolak isu teror. Iya, war on terror itu loh. Menolak itu, gitu loh. 9/11 war on terror. Jadi kalau kamu, tapi oke lah, kita balik lagi karena kita sudah sampai pada kesimpulan itu, gitu ya. Dan di sini dibutuhkan bukan cuma sekedar keberanian, di sini dibutuhkan visioner. Saya menyebutnya satu wawasan yang jauh ke depan, satu wawasan yang jauh begitu mendalam. Tapi juga wawasan yang tajam, Gus Nur, dari seorang pemimpin. Jadi kalau dia cuma punya wawasan yang begitu luas, tapi tidak tajam, dan tidak kemudian mendalam, dia punya sixth sense. Kalau pakai bahasa usul sih kayak kalau maksudnya dia sudah bisa yang namanya ini bagaimana. Jadi tajamnya itu tidak hanya cuma sekadar tajam di dalam konteks sense yang punya, tapi harus ada kemampuan itu. Maksudnya saya menggunakan istilah Al-Quran. Apa itu? Ulil albab. Ali Imran 189. 184 sampai 189 itu kelihatan gitu ya. Kita gunakan yatafakkaruna sama yazkuruna itu mengajarkan bahwa seorang pemimpin itu menyadari betul bahwa kebatilan itu Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar, itu kalimat begitu. Maka sesungguhnya dia diajarkan bahwa yang batil itu berguna bagi dia dalam rangka dia meleverage bobot dan kualitas kehidupannya menjadi jauh lebih baik. Itu menarik di situ. Selama dia punya iman dan takwa. Ya tentu kan ada kalimatnya kan ya tafakkur. Luar biasa. Dengan kita menganggap humanism is kalau saya mau kasar, Husnul, tahu respon saya Pak Husnul? Apa? Kedangkalan pengetahuan. Jawaban itu merupakan gambaran kedangkalan pengetahuan. What's the point? Dia tidak pernah melihat Al-Quran sebagai sebuah buku ilmu pengetahuan. Iya, itu persoalan. Kalau dia melihat Al-Quran sebagai sebuah buku ilmu pengetahuan, dia akan sadar bahwa semua pemikiran tentang kemanusiaan yang muncul dari manusia itu merendahkan manusia itu sendiri. Wah, itu menariknya itu. Kayak gitu kan? Jadi gitu ya, para pemirsa IC Zoom. Kalau terakhir saya, ini tidak untuk kita conversation kan. Huntington terakhir menulis bukunya adalah American Nationalism, Huawei American Nationalism. Sepertinya mereka juga masih, walaupun sudah berapa ratus tahun sekarang mereka, 250 tahun. Betul. Tahun ini 250 tahun. Nah, dalam mereka peringatan 250 tahun. Menarik ini, kemarin itu saya baca, cuma saya belum baca secara detail. Ternyata Aceh dulu itu mengakui kemerdekaan Amerika, kerajaan Aceh. Yeah. Ya, luar biasa kan? Nation, Aceh Nation.
Ya tadi karena jangan lupa Malahayati itu pernah menggempur habis-habisan. British. British. Tapi tidak, selain British ada Spanyol. Spanyol ya. Iya, ada dua yang dihajar. British, Spanyol, dan Belanda. Gitu. Jadi- Itu terjadi pada 1494 sampai dengan 1525 itu Husno. Iya. Jauh sebelum Amerika memerdekakan dirinya pada Juli 1876 gitu loh, udah 10 tahun gitu. Luar biasa di dalam konteks itu. Jadi social capital kita ya dari mulai isu keluarga, isu ya negara. Tapi maksud saya bagaimana komunite itu dikembangkan di kita ini menjadi sangat menarik. Lesson learn-nya begitu ya. Iya. Nah, tadi juga Bang Nursi bahas tentang development, tapi kapan-kapan kita balik lagi ya isu development dengan konsepnya Barat, konsepnya Amerika dalam konteks ini kan kita banyak sekali menggunakan American as a referensi kayak gitu kan. Apalagi kalau tadi bicara tentang Marshall Plan, Marshall Plan, development setelah Perang Dunia Kedua itu kan intinya adalah materialism. Nah, di sini sebagai negara Muslim terbesar di dunia, kita juga harus melihat apa itu materialism, ya tidak hanya di dunia saja. Sementara kalau kita development di dalam konteks kita maju, itu kalau tadi ya peradaban kita, akhlak kita. Ya, jadi attitudes kita itu yang sangat penting di dalam pengembangan semua lini ilmu pengetahuan ya di dalam konteks itu. Jadi akhlak, etik, norma, agama jangan ditinggalkan di dalam konteks itu. Kalau itu kita bisa mempertahankan, insya Allah kita akan selamat di dunia dan di akhirat. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar dalam konteks itu. Saya pikir itu conversation kita yang panjang lebar, tapi pada intinya kita bisa melihat bagaimana the crumbling colossus of American Empire ya di dalam konteks itu. Tapi ternyata Amerika sudah bukan kasus Maduro yang terakhir, tapi sebetulnya Indonesia juga termasuk di tahun 60. Saya pikir itu mudah-mudahan berguna. Kalau salah kami kita mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.